Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Analisla dengan NIM 2112906 dari Prodi Bahasa Indonesia. Baris ini saya akan menyelesaikan materi tentang mata kuliah fonologi dengan materi prinsip penemuan fonem. Yang satu adalah fonem. Fonem dapat didefinisikan sebagai satuan bahasa terkecil yang bersifat fungsional, artinya satuan fonem memiliki fungsi untuk membedakan makna. Fonem dalam bahasa mempunyai beberapa macam lafal yang bergantung pada tempatnya dalam kata atau suku kata. Contoh fonem T jika berada di awal kata atau suku kata dilafalkan secara lepas. Pada kata topi, fonem T dilafalkan lepas. Namun, jika berada di akhir kata, fonem T tidak diucapkan lepas. Bibir kita masih tetap rapat tertutup saat mengucapkan bunyi, misal pada kata buat. Yang kedua adalah alofon. Alofon varian fonem berdasarkan posisi dalam kata, misal komponen pertama pada kata pada makan dan makna secara fonetis berbeda. Variasi suatu fonem yang tidak membedakan arti dinamakan alofon. Yang ketiga, distribusi komplementer. Distribusi komplementer adalah distribusi fonem yang sifatnya tetap dan tidak menimbulkan perubahan makna. Ketika dua fonem berada dalam distribusi komplementer, untuk membedakannya dapat dilihat dari letak alofonnya, karena fonem yang sama memiliki alofon yang berbeda. Bisa disebut juga distribusi komplementer adalah distribusi alofon pada posisi tertentu yang hanya memungkinkan kehadiran satu alofon saja. Distribusi komplementer dapat dilihat pada kata rabul dan labu yang hanya memiliki satu alofon yang R, yaitu R dan I. Yang keempat adalah pasangan minimal. Pasangan minimal adalah seperangkat kata yang sama, kecuali dalam satu bunyi. Pasangan minimal ini dengan istilah kata berkontras, yaitu dua kata mirip yang memiliki satu bahasa yang berbeda dan menghasilkan makna yang berbeda pula. Bunyi yang berfungsi membedakan makna ini disebut fonem, dan bunyi yang tidak berfungsi sebagai pembeda makna dinamai fon. Untuk membedakan apakah sebuah bunyi bahasa tergolong fonem atau fon, terlebih dahulu harus dicari pasangan minimalnya. Contoh pasangan minimal, lupa dan rupa. Dalam contoh tersebut, I dan R pada kata lupa dan rupa berbeda secara fungsional. Arti I dan R merupakan fonem-fonem yang berbeda. Kata lupa terdiri atas bunyi I, U, P, dan A. Sedangkan kata rupa dibangun oleh bunyi R, U, P, dan A. Kalau kita cermati, kedua kata tersebut ternyata yang berbeda hanyalah bunyi I dan rupa dengan bunyi R dalam kata rupa. Dengan begitu, I dan R di dalam bahasa Indonesia dipandang sebagai fonem, yaitu lambang bunyi yang berfungsi sebagai pembeda makna. Yang kelima adalah perubahan bunyi. Penyebab perubahan bunyi yaitu satu, akibat adanya koartikulasi. Koartikulasi disebut juga artikulasi sertaan atau artikulasi kedua adalah proses artikulasi lain yang menyertai terjadinya artikulasi utama, artikulasi primer, dan artikulasi pertama. Koar artinya berlangsung, alat-alat ucap sudah mengambil ancang-ancang untuk membuat atau memproduksi bunyi berikutnya. Akibatnya, bunyi pertama yang dihasilkan agar berubah mengikuti ciri-ciri bunyi kedua yang dihasilkan. Yang kedua adalah akibat pengaruh bunyi lingkungan. Akibat pengaruh bunyi lingkungan atau bunyi yang berada sebelum atau sesudah bunyi utama akan terjadi dua peristiwa perubahan yang disebut asimilasi dan asimilasi. Yang ketiga, akibat distribusi. Yang dimaksud dengan distribusi adalah letak atau tempat suatu bunyi dalam satu tujuan. Ujar akibat distribusi ini akan terjadi perubahan bunyi yang disebut aspirasi, pelepasan, pemaduan, dan netralisasi. Yang keempat, akibat proses morfologi. Perubahan bunyi ini akibat adanya proses morfologi lazim disebut istilah morfofonemik atau morfologi. Dalam proses ini dapat terjadi peristiwa seperti pemunculan fonem, pelepasan fonem,
peluruhan fonem, pergeseran fonem, dan perubahan fonem. Yang kelima adalah akibat dari perkembangan sejarah. Perubahan bunyi akibat dari perkembangan sejarah ini tidak berkaitan dengan kajian fonologi, melainkan berkenaan dengan pemakaian sejumlah unsur leksial di dalam masyarakat dan budaya. Perubahan yang berkenaan dengan perkembangan secara pemakaian bahasa ini adalah proses kontraksi, penyingkatan, metesis, diptoisasi, monoptoisasi, dan anaptikisis. Yang keenam, asimilasi. Yang dimaksud dengan asimilasi ialah perubahan bunyi secara fonetis akibat pengaruh yang berada sebelum atau sesudahnya. Kalau arah pengaruh itu ke depan disebut asimilasi regresif, kalau arah pengaruh itu ke belakang disebut asimilasi regresif. Yang ketujuh adalah disimulasi. Disimulasi merupakan proses kebalikan dari asimilasi. Kalau dalam asimilasi dua bunyi yang tidak sama diubah menjadi sama, maka dalam kasus disimulasi dua bunyi yang sama diubah menjadi dua bunyi yang berbeda atau tidak sama. Yang kedelapan adalah metesis. Metesis adalah perubahan urutan bunyi fonemis pada suatu kata. Yang kesembilan adalah elipsis. Elipsis adalah gaya bahasa yang pada penggunaannya menghilangkan atau menghapus suatu unsur kalimat. Penghilangan ini berfungsi agar kalimat lebih efektif dan lebih sopan. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.